Merhaba Kareshler, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah minggu lalu kita udah sempat bahas beda jurusan tentang teknik geologi nih. Nah pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas lagi jurusan yang mungkin menurut orang-orang dan teman-teman masih sangat asing nih, yaitu tentang pekerjaan sosial. Apa aja sih jurusannya? Nah pada kesempatan kali ini aku udah menghadirkan seorang mahasiswa dari jurusan tersebut yang kebetulan juga teman aku dari SMP, dan beliau mendapatkan kesempatan buat kuliah di sana. Namanya Karihadatul Aisy. So buat teman-teman yang penasaran, mari stay tune guys. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi, sekarang kita udah bareng sama yang bakalan ngebedah suatu jurusan yang bisa berguna nih buat teman-teman. Kita juga udah bareng sama nih kayak yang kemarin, kita bareng sama Tete atau Baba Bandung nih, yang dulunya juga merupakan siswa dari Sumatera Barat, dari Parang Panjang, yang berkesempatan buat ngelanjutin pendidikan berkuliah di daerah Pulau Jawa, yaitu Bandung. Kita udah bareng sama Kak Rihadatul Aisy dengan jurusan Politeknik Kesejahteraan Sosial, jurusan Pekerjaan Sosial. Boleh nih kita perkenalan dikit dulu nih. Halo Kak Aisy. Halo Kak Rahmi. Oke, sehat nggak? Sehat nggak nih? Kak Rahminya gimana? Alhamdulillah, aku juga sehat nih sini. Jauh guys, agak kangen Parang Panjang sih. Oke, kita lanjut aja nih. Ngomong-ngomong tentang jurusan. Sebelum kita ngomong tentang jurusan sama kampus nih, aku pengen dengar dulu nih. Kak Aisy itu lulus di jurusan Pekerjaan Sosial di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, atau kita singkat itu Poltekesos Bandung. Itu jalur apa sih? Pakai seleksi nilai aja kah atau ada seleksi lain? Boleh ceritain gak nih? Jadi gini, untuk masuk ke Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu ada jalur mandiri namanya. Nah, jadi di jalur mandiri ini kita kayak diujiankan dulu. Ujiannya kayak nggak jauh-jauh dari kayak SKD ya. Kalau dibilang di kedinasan, namanya SKD. Terus ntar abis kita lulus dari SKD ada tes wawancara namanya. Nah, di wawancara itu tes terakhir. Jadi ntar kalau kita lulus di tes wawancara, otomatis kita udah jadi mahasiswa dari Poltekesos Bandung. Berarti ada beberapa rangkaian, beberapa seleksi ya, dan Kak Aisy ini adalah seleksi yang di mandirinya tadi nih. Oke. Tips nih, katanya kan lumayan sulit juga nggak sih buat masuk ke sini. Tips buat bisa lulus kayak ngalir kayak air aja gitu. Gimana sih tips-tipsnya gitu dari Aisy sendiri nih? Kalau dari aku sendiri, biasanya kalau untuk sebelum ujian ya kita pasti belajar dulu, bahas-bahas soal, sering-sering bahas-bahas soal gitu. Terus Terus kita nanya-nanya ke yang udah lulus gitu. Terus abis itu kita bisa gimana ya, kalau bilang ujiannya nggak susah gampang gitu. Jadi kita nggak terlalu harus ya Allah susah ujian gini, nggak perlu mikir-mikir gitu. Terus jalanin aja, yang penting kita bahas-bahas soal terus kalau benar itu rezekinya pasti dapat kok. Keren. Nah, aku nih dulu kemarin sempet nih ngeliat jurusannya, kayak tes-tesnya itu katanya tesnya itu berupa tesnya itu memang benar-benar tes tulis aja, atau ada tes lain nggak sih kayak tes fisik atau yang lainnya, ada nggak sih kira-kira? Tesnya itu cuma 2, yang pertama tes ujian, yang kedua wawancara. Yang ujian itu kalau di angkatan aku pakai Zoom. Jadi kita ujian ada pengawasnya, terus kita ujian sambil Zoom. Ujiannya pun sistem. Berarti emang nggak ada ya tes yang kata orang bakalan tes fisik ini nggak ada ya? Nggak kayak sekolah.
Keren sih teman-teman. Nah, dari sebanyak itu jurusan yang ada di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, kenapa nih IC lebih memilih pekerjaan sosial? Nah, jadi kan di Politeknik Bandung sendiri ada 3 jurusan ya. Yang pertama Peksos, yang pekerjaan sosial tadi. Yang kedua ada Rehsos, namanya rehabilitasi sosial. Nah, yang ketiga itu namanya Lindayasos, atau bisa disebut perlindungan sosial, kayak gitu-gitulah, pemberdayaan dan perlindungan sosial. Nah, jadi kenapa Ica lebih milih pekerjaan sosial? Yang pertama karena pekerjaan sosial itu jurusan paling lama di Politeknik Bandung, terus pastinya udah akreditasi A. Nah, yang kedua juga Peksos itu udah mencangkup semua dari materi, dari rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial itu juga udah mencangkup semua. Jadi di Peksos itu udah mencangkup semua. Itu menurut Isi ya. Tapi juga dari kating-kating juga udah bilang gitu, ke Ici bilang kalau Peksos itu sudah mencakup semuanya dan juga lapangan pekerjaan lebih banyak. Berarti kayak nih ngomong-ngomong lapangan pekerjaan nih udah disinggung duluan ya sama IC. Kalau misalkan tadi kan udah tuh, berarti pekerjaan sosial ini adalah jurusan yang benar-benar udah mencakup 2 jurusan lainnya di Politeknik Bandung tadi itu, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tadi itu. Apa aja sih pekerjaan yang bisa kita ambil kalau misalkan kita udah lulus nih di jurusan ini? Nah, yang pertama pastinya kita di ranah Kementerian Sosial ya. Di Kementerian Sosial, di Dinas Sosial, terus kita juga bisa kerja di rehabilitasi sosial, kayak orang rehab-rehab abis narkoba, ngelem gitu-gitu kan. Terus abis itu kita bisa kerja di bank juga bisa. Terus abis itu kita bisa kerja di apa ya? Banyak ya. Ngelek. harus tahu sih orang. ngelek guys. Lanjut ya. Juga bisa kerja di kayak panti-panti, tahu kan? Kayak misalnya kayak dinas di bawah provinsi gitu, kayak panti remaja, panti anak-anak, panti lansia segala macam. Terus kita juga bisa kerja di BPJS mungkin, soalnya kayak masalah sosial ya. Habis itu ke data kemiskinan segala macam. Terus juga bisa kerja di lapas. Lapas? Apa itu lapas? Kalau boleh tahu apa itu lapas, bisa diselesin sedikit nggak sih? Orang di penjara. Oh. Jadi orang di sel gitu yang udah masuk ke penjara, otomatis dia juga bermasalah ya dengan kesosialan. Nah, jadi juga Peksos juga punya peran di sana. Berarti ada berhubungan sama dunia kepolisian juga ya, keamanan gitu ya. Keren banget sih. Ini ke dokter ke kesosialan gitu. Oh, kayak ke psikolog nggak sih? Bisa dibilang ke situ, tapi nggak psikolog gitu. Paham. Lebih ke tenaga kerjanya ya. Keren banget sih. Keren kalau misalkan dibilang berarti satu jurusan yang bisa mencakup banyak banget dari Kementerian Sosial ya. Pekerjaan Kementerian Sosial. Pokoknya nggak lepas dari Kementerian Sosial. Oke guys, jadi itu tuh tadi tuh. Terus pertanyaan aku nih. Pekerjaan sosial ini, jurusan pekerjaan sosial ini emang benar-benar ada di Bandung aja, apa di Indonesia udah banyak jurusan ini? Yang setahu Kak Ici mana? Kalau untuk jurusan pekerjaan sosial ya, setahu Ici, pekerjaan sosial itu cuman ada di Politeknik tadi, dan juga cuman itu satu-satunya di bawah Kementerian Sosial. Terus abis itu juga kalau misalnya di universitas lain ada, tapi jurusannya kesejahteraan sosial. Nah, bedanya dari jurusan kesejahteraan sosial sama di Peksos ini, kalau kesejahteraan sosial itu S1, kalau yang jurusan ini D4, jadi kayak lebih banyak praktek ya daripada teori. Nah, habis itu juga kami lebih siap kerja. Jadi kalau tamat, siap kerja. Berarti emang beda banget ya dengan jurusan kesejahteraan sosial dengan pekerjaan sosial, itu beda banget, bukan dari secara lulusan S1 dengan D4, tapi juga kesiapan buat pekerjanya beda banget ya. Oke.
Nah, kita udah bicara nih jurusannya itu gimana aja, terus lapangan pekerjaannya gimana aja. Sekarang kita masuk sama mata kuliah nih. Secara nggak langsung tadi Ici juga bilang kalau misalkan kita bakalan banyak itu praktek ya, praktek. Terus bicara praktek dengan mata kuliah nih dari seluruh pelajaran yang udah Ici jalanin kurang lebih selama 1 semester nih, apa sih mata kuliah atau praktek yang paling IC sukai gitu atau lebih mudah buat dipahami? Karena semester 1 ya, jadi masih belajar dasarnya, jadi belum ketemu yang paling susah atau paling mudah, tapi kayak sama gitu. Kadang susah dia, kadang mudah gitu, jadi nggak bisa ketebak. Kalau menurut yang paling mudah mungkin ke sosiologi kali ya. Sosiologi itu lebih ke masyarakat ya. Kalau misalnya yang paling susah lebih ke psikologi, karena kita banyak istilah segala macam gitu. Jadi lebih susah memahami sih, lebih susah menghafalnya gitu. Ini apa ya? Oke guys, tadi kan udah dijelasin tuh yang mana sih mata kuliah yang susah atau pelajaran yang mudah buat IC nih. Karena juga beliau juga merupakan mahasiswa baru ya, baru semester 1, jadi belum terlalu terlihat nih jurusan mana sih, mata kuliah yang mana sih yang menurut Iki terlalu susah, terlalu mudah ya. Nah, sekarang kita bicara keseluruhan nih. Kira-kira apa aja sih mata kuliah yang bakalan dipelajari nih di jurusan pekerjaan sosial tersebut nih? Kira-kira apa aja tuh? Nah, kalau untuk awal-awal ya masih pelajaran dasar, contohnya kayak politik dan sistem pemerintah Indonesia, pendidikan Pancasila, terus juga ada pendidikan agama, juga ada bahasa Inggris untuk keperluan akademik, ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia untuk keperluan akademik juga, terus ekonomi untuk kesejahteraan sosial, sosiologi untuk pekerjaan sosial, dan terakhir psikologi untuk pekerjaan sosial. Nah, biasanya kalau udah semester 5 kalau nggak salah, itu baru kita praktek lapangan. Nah, kita mau ambil kajian apa? Contohnya misal kajian anak, berarti kita langsung terjun ke masalah di anak, terus bisa kita di lansia, dan segala macam. Oh, begitu ya. Berarti waktu semester 5 kita bakalan dipisah lagi ya kajiannya yang bagian anak, dewasa atau remajanya ya. Keren. Oke. Jadi setiap semesternya juga pelajarannya beda-beda, nggak sama dari semester 1 sampai semester akhir gitu. Pasti setiap semesternya beda-beda. Seru ya. Nah, gini nih. Pasti nanti bakalan ada sih, misalkan nih aku juga pengen nggak sih masuk ke jurusan pekerjaan sosial, dimana kalau misalkan dilihat dari materinya itu benar-benar berhubungan erat ya sama kita, lingkungan kita sosial. Bakalan seru nggak sih? Nah, tapi pasti bakalan ada nih dari teman-teman kita yang pengen masuk pekerjaan sosial itu sendiri, jurusan pekerjaan sosial itu ada keraguan nih. Gimana sih dari tips dari IC nih atau saran dari IC yang bisa memperkuat hati mereka nih yang tadinya ragu jadi oke, besok aku daftar di pekerjaan sosial. Ada nggak sih satu kalimat yang bisa bikin memperkuat teman-teman? Bagi teman-teman yang berjiwa sosial, terus abis itu juga mau ikut nimbrung dalam permasalahan sosial di Indonesia, cocok banget sama jurusan ini. Terus abis itu yang punya jiwa sosialnya yang besar, abis itu juga tertarik sama dunia misalnya kayak bekerja untuk membantu orang yang masalah kemiskinan, orang disabilitas, lansia, anak-anak, dan sebagainya. Cocok banget untuk kalian untuk masuk ke jurusan pekerjaan sosial ini. Oke, keren banget sih. Jadi aku ulangin lagi nih buat teman-teman yang berjiwa sosial ya, yang bisa dengerin curhatan teman-teman, juga pengen pada intinya pengen dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Dan ini beneran pilihan jurusan yang tepat banget, yaitu pekerjaan sosial, karena berhubungan banget nih sama di lingkungan kita sendiri nih. Oke, kita udah bahas kurang lebih sedikit gambaran dari kampus atau jurusan yang IC dalami nih selama
kuliah atau 2 tahun ke depan, ya kan? 2 tahun ke depan, 2 sampai 3 tahun ke depan. Ya 3 tahun lah. 3 tahun ke depan. Semoga cepat lulus lah. Nah, karena kita udah bahas tentang kampus tadi, tentang jurusan, kita lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya nih. Dulu Ici kan adalah siswa di Kota Parangpanjang di Pulau Sumatera Barat. Terus juga tinggal sama orang tua nih. Nah sekarang tiba-tiba harus pindah ke Pulau Jawa di Bandung. Terus harus tinggal ngekos ya, ngekos pasti deh itu ngalamin yang namanya culture shock nggak sih? Nah, kira-kira apa sih culture shock yang pernah Ici alamin kalau boleh tahu nih ceritanya? Perbedaan yang Ici rasain dari awalnya Ici tinggal sama orang tua, terus sekarang harus ngekos. Yang pertama pasti dari segi bangunin ya. Biasanya kan kalau pagi pasti Ici bangun gitu-gitu. Sekarang kan mama nggak peduli lagi setelah mau ngapain gitu. Harus diri sendiri yang apa sih namanya? Melistrikkan. Nah, ya gitu lah. Terus abis itu kayak masalah makan ya. Kalau misalnya dulu nggak usah mikir-mikir kan pasti mama udah bikin masakan apa gitu. Kalau sekarang kan harus pikir mau makan apa ya, mau makan apa ya gitu. Lebih ke kehidupan ya, kerasa banget gitu. Iya. Nah, pernah nggak sih selama kuliah nih kan kurang lebih udah 1 semester nih ngerasa kayak pastilah ya kayak semua siswa atau mahasiswa pasti ngalamin, apalagi yang tiba-tiba ngerantau nggak tuh, terus ngerasain gimana ngedown, jatuh, tiba-tiba lelah, kurang semangat. Nah, Ici pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah sih sekali, tapi biasanya lebih ke ngerasa sendiri. Kayak biasanya kan kalau di rumah kan rame gitu, sama papa, sama mama, atau adik-adik, atau kakak isi, jadi saling sharing-sharing. Sekarang kan lebih terbatas ya waktunya. Misalnya kalau bisa lewat video call atau telepon pun pasti waktunya lebih sedikit gitu. Kalau gitu apa sih yang bikin Ici tetap semangat gitu, tetap bertahan walaupun kayak ini kan masih 1 semester nih, masih ada beberapa semester lagi yang bakalan kita lewatin dan Ici tetap kayak aku harus semangat, aku harus gini. Apa sih tipsnya yang bikin Ici tetap kuat dan bertahan sampai tahap ini nih? Yang pastinya itu gimana ya, orang tua itu udah mempercayai Ici untuk sekolah jauh-jauh gitu. Mungkin menyanyiakan apa yang mereka impikan untuk Ici, dan juga pasti orang tua juga berharap Ici sukses sama jurusan Ici, nggak mungkin main-main ya. Jadi harus memotivasi diri, Ici harus gini, orang tua udah percaya Ici kuliah jauh-jauh, ngapain main-main gitu. Harus belajar, semangat, sungguh-sungguh, semoga lulus sekarang. Oke, keren banget nih teman-teman. Jadi walaupun kita jauh, kita harus tetap semangat dan ingat lagi nih orang tua kita gimana sih udah memberikan harapan besarnya buat kita yang kuliah jauh-jauh banget, rela pisah nih sama kita, hatinya, anaknya jauh-jauh. Jadi kita harus tetap semangat guys. Nah nih terakhir pertanyaan terakhir. Close statement atau kalimat closing statement dari Ici nih buat teman-teman apa nih? Kalau dari Ici sih be the best. Jadi kita dimanapun dan kapanpun kita harus jadi yang terbaik. Sekian. Keren. Oke Ici, itu aja nih buat kita pada kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Ici yang udah ngasih berbagi nih tentang jurusan dan juga kehidupan kuliah yang ada Ici alami. Nah kita buat teman-teman nih yang masih penasaran, yang mau menggali lebih dalam nih tentang jurusan pekerjaan sosial, teman-teman boleh banget nih tanya sama Ici lewat Instagramnya Ici. Nanti bakalan aku share. So itu aja dari aku. Terima kasih Ici. Dari aku, dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4. Doom tek, tek, doom tek, doom tek, tek, doom tek.